Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ananda Imatul Aminin dengan NIM akhir 053. Di sini saya berkesempatan untuk menjadi moderator dari kelompok 6 yang akan menganalisa kasus kebocoran Bank BSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 sendiri, dimulai dari kanan saya. Saya atas nama Fernando Dion Saputra, NIM 052. Saya atas nama Hani Puspitasari, NIM 063. Atas nama Sinta Trijana Hasanah dengan NIM akhir 068. Saya atas nama Melinda Cinansari dengan NIM akhir 083. Saya atas nama Dwi Irwana Mulyani dengan NIM akhir 070. Saya Dian Putri Winarno, NIM 064. Terima kasih untuk anggota kelompok 6 sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan analisa kasus kebocoran Bank BSI. Dari hasil diskusi kelompok kita hari ini, yaitu Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus peretasan dan dugaan pencurian data yang dialami Bank Syariah Indonesia. Beberapa waktu lalu adapun BSI sempat diretas oleh kelompok hacker Lockbit. Sebelum peretasan itu, sistem BSI juga sempat mengalami gangguan pada 8 Mei 2023. Geng pertas asal Rusia, Lockbit, mengaku mereka adalah penyandra data-data BSI pada Sabtu pekan lalu. Total ada 1,5 terabita data yang dicuri, dan mereka meminta uang tebusan pada BSI agar datanya dikembalikan. Diketahui hampir 15 juta data nasabah diperkirakan diambil oleh pihak lain. Karena itu dirinya meminta OJK menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, dan supervisi terhadap akselerasi digitalis seluruh bank. Data yang bocor itu diantaranya adalah nomor ponsel, alamat, saldo di rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan beberapa data lainnya. Mas Sinton berharap pemerintah dapat dengan serius meningkatkan security sistem digitalisasi di era digital saat ini, di mana menurutnya perlu ada peningkatan terhadap keamanan yang menuntut adanya investasi di bidang perlindungan siber tersebut. Menurutnya, dalam era digital ini tentu peningkatan keamanan sibernya itu harus ditingkatkan. Investasi ke sana juga harus ditingkatkan. Kalau kita lihat, bank-bank Amerika juga investasi di bidang siber terkait perlindungan data nasabahnya. Ini juga sangat tinggi, maka di Indonesia, menurut saya kita tidak bisa main-main dengan perlindungan data nasabah tadi, apalagi gangguan dan serangan siber itu. BSI gagal dalam negosiasi tersebut sehingga 3 hari kemudian kelompok ini mengunggah seluruh data ke situs gelap alias dark web di Twitter. Tangkap layar penjualan data nasabah BSI sehingga informasi para direksinya ramai beredar. Konsumen tidak menyebut nominal kerugiannya. Tapi menurut pandangan kami, seharusnya pihak BSI bisa memberi kompensasi hingga ganti rugi pada nasabah yang dananya hilang. Dari kesimpulan kasus di atas, dibutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengurangi angka peretasan data. Untuk tujuan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk segera merancang rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Peran perusahaan dan instansi pemerintah juga dibutuhkan untuk memperkokoh arsitektur data digital. Perusahaan dan instansi yang menghimpun data pribadi masyarakat harus bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola data yang mereka miliki. Perusahaan dapat merekrut orang-orang yang berkapabilitas untuk mengelola basis data mereka sehingga hacker tidak dengan mudah melakukan aksi pencurian data tersebut. Kita sebagai pemilik dan juga dapat melakukan pencegahan dalam meningkatkan literasi keamanan data digital seperti tidak menggunakan kata sandi yang sama di setiap akun, dan kita juga bisa bijak dalam membagikan data pribadi seperti KTP, email, dan lain sebagainya. Dan berhati-hati dalam mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi yang berbau penipuan atau phishing. Dan perlu diingat, data pribadi merupakan hal privasi yang harus bisa sama-sama kita jaga dengan baik. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.